terekam dalam memorinya ketika ia naik motor bersama sampai bermain air bersama jagoan kecilnya itu. Babang Ical tidak hanya sebuah anugerah bagi Daus, tapi juga sumber kekuatan bagi seorang Daus. Maka tak heran jika ia begitu rapuh ketika harus menyebut dan mendengar suara tanpa bisa memeluknya. Lalu benarkah susahnya Daus menemui buah hatinya ini lantaran campur tangan Yunita yang tak memberi akses Daus untuk menemui anaknya itu? Masih terus dibanjiri oleh para peziarah yang hendak mengirimkan doa hingga membacakan takbir, tahlil, serta tahmid. Ustadz Deki yang tak lain adalah adik almarhum Uje pun kerap menyambangi makam abangnya itu yang bersebelahan dengan almarhum ayahnya serta kakek buyutnya. Namun, mengapa hingga kini batu marmer berwarna hitam yang sempat menjadi perdebatan pihak keluarga ini masih tetap berdiri kokoh? illallah hayyallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la il illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Mengenai makam, kami semua beserta orang yang membangunnya, yang memberikan sudah ikhlas apapun dan bagaimanapun keputusan dari pemerintah. Berdirinya batu marmer setinggi kurang lebih 60 cm itu sempat menimbulkan pro dan kontra. Bahkan kakak tertua almarhum sempat mengultimatum pada pihak yang berani mengotak-atik makam mendiang adiknya itu. Namun dengan dibangunnya batu marmer itu, konflik antara Pipik dengan keluarga almarhum suaminya pun terkuak. Usut punya usut, Pipik yang tidak ingin jika makam suaminya itu berbeda dengan makam yang lain sengaja tak dilibatkan dalam pengambilan keputusan soal pembangunan makam. Beruntung, harapan Pipik ini mendapat sambutan dari Dinas Pemerintah DKI Jakarta yang melarang pembangunan makam yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Saya kan ya bagaimana hukum saja gitu kan, bagaimana peraturan saja gitu kan. Kalau peraturannya memang harus dibongkar ya mangga. Kalaupun memang akhirnya ada apa namanya, ada kebijaksanaan, oh ya sudah nggak apa-apa ya mangga, gimana baiknya aja lah, saya sudah nggak mau, maksudnya saya saat ini cuma ya udah fokus doa saja. Ya kalau kalau memang peraturannya seperti itu ya memang harus dibongkar, harus disamaratakan dengan yang lain-lain ya, ya memang harus kita turutin dong gitu. Pipik Dian Irawati memang tak mau lagi dipusingkan dengan persoalan makam mendiang suaminya. Lantas, apakah ia terlanjur sakit hati dengan ucapan dan perlakuan saudara iparnya beberapa waktu lalu itu? Yang jelas, Pipik memang tengah berbahagia. Lihat saja penampilannya saat ini. Wajahnya tak pernah lepas dari polesan make up yang makin membangkitkan kecantikannya. Atau riasan di wajah Pipik ini sebagai upayanya menyembunyikan kesedihan hatinya lantaran ia harus merasakan kehilangan sosok imam di dalam hati dan hidupnya. Saya lagi happy, lagi bahagia dengan karena walaupun ada sedihnya sebenarnya. Ada dua, yang pertama Abizar itu kan dia masuk tahun ini harus masuk pesantren. Nyusul kakaknya, ya kan? Akhirnya dia jawab, nanti Umi yang jagain siapa? Gitu. Itu yang membuat saya langsung sedih gitu ya. Saya bilang, "Oh, jangan khawatir, kalau Umi ada Allah pasti yang jagain gitu. Cuma dia, karena kan memang hari-hari saya selalu sama dia. Dari almarhum masih hidup pun almarhum dakwah sudah diamanahin dia harus jadi imam saya kan dari sini. Adiba dari misnya dari sekolahnya ditunjuk jadi duta bahasa Inggris di situ karena memang dia kan kalau Adiba kan jago bahasa Inggrisnya dari kecil kan dari SD. Jadi itu yang membuat saya lagi bahagia dengan anak-anak saya. Sebagai ayah juga ibu dari 4 anak-anaknya, Pipik berusaha memberikan yang terbaik untuk mereka. Terlebih, ia harus mengikhlaskan pilihan anak keduanya, Abizar, untuk bisa mondok di pesantren seperti yang telah dilakukan si sulung Adiba. Lantas, apakah pilihan Abizar untuk mendalami ilmu agama Islam di pondok pesantren adalah salah satu upayanya untuk bisa seperti almarhum Uje? Atau justru inilah amanat almarhum untuk mendidik Abizar sebagai pendakwah yang harus Pipik kerjakan?
Amanahnya almarhum kan memang anak-anak semuanya harus di pesantren. SMP dia lulus SD dia harus pesantren dulu, terserah SMA-nya dia mau sekolah biasa. Nah itu yang harus dilaksanakan walaupun berat, tapi ya lama-lama akan terbiasa. Apa ya? Cuma kesian aja gitu lah. Ya saya cuma apa ya? Mungkin minta maaf aja sama Babang kalau punya salah. Terus saya Iya pastinya gitu kan. Tapi saya nggak mau Babang. Tapi nggak mau kehilangan Babang. Babang tuh kalau mau tidur itu kan emang deketnya sama saya. Di rumah juga kalau main emang sama saya kalau di rumah. Iya. Tapi saat ini juga kalau mau tidur juga papi. Kalau kata Babang tuh sakit, padahal gatel. Saya terapin dulu. Saya lus-lus, saya pijitin. Baru saya tidurin. Ketegaran Dausmini sebagai laki-laki akhirnya runtuh ketika hatinya tak kuat menanggung beban rindunya pada anak sematawayangnya Babang Ijal. Bahkan di hari ulang tahunnya kemarin, Daus yang berharap bisa bersama-sama dengan Babang Ijal harus puas melihat Babang Ijal hanya beberapa saat saja. Pasalnya, sejak Daus nekat menggugat cerai istrinya, Yunita Lestari di Pengadilan Agama Kota Depok beberapa waktu lalu, berdampak pada intensitas pertemuan Daus dengan bocah berusia 2 tahun itu. Lalu, apa yang membuat Daus seolah tak leluasa untuk bertemu Babang Ijal? Orang tua mana yang pengen kehilangan anaknya? Nggak ada. Habis itu saya pulang saya ketemu Babang cuma cium doang. Cium, Babang udah tidur, saya cium. Habis itu saya ke rumah mama, ke orang tua. Kalau bisa tiap hari tuh Babang tuh sama saya. Gitu loh. Iya obat saya capek, obat saya syuting, obat saya lelahnya cuma anak. Gitu, nggak ada lagi. Daus memang hanya bisa meratapi kesedihannya dengan memutar kembali kenangan manisnya bersama buah hatinya itu. Masih terekam dalam memorinya ketika ia naik motor bersama sampai bermain air bersama jagoan kecilnya itu. Babang Ijal tidak hanya sebuah anugerah bagi Daus, tapi juga sumber kekuatan bagi seorang Daus. Maka tak heran jika ia begitu rapuh ketika harus menyebut dan mendengar suara tanpa bisa memeluknya. Lalu benarkah susahnya Daus menemui buah hatinya ini lantaran campur tangan Yunita yang tak memberi akses Daus untuk menemui anaknya itu? Orang tua mana yang gak sedih akan kehilangan anak, gitu kan? Itu dari orok, dari kecil, gitu kan? Kita urus segala macamnya, tiba-tiba pengen dipisahin, gitu kan? Ini pasti sedih lah. Kapanpun dan dimanapun saya pengen ketemu Babang, itu nggak boleh dilarang-larang, gitu. Jadi sewaktu-waktu saya ingin mau ketemu Babang, ya harus ketemu. Ya kalau dia udah melanggar, ya berarti kan bisa dibahas lagi kan, gitu. Ini lebih baik dibanding dia tetap bersama, dia melihat orang tuanya terus-terusan ribut. Itu menurut aku malah jauh lebih tidak baik buat Ical itu. Jadi Ical ikut aku yang pasti, tapi kapanpun papi mau nengok anak, kapanpun mau ketemu sama anak, itu rumah aku terbuka lebar untuk Daus. Insya Allah Ical nggak akan pernah merasakan jadi anak yang broken home ya, karena aku sama Daus kan berdua sudah komitmen bahwa aku sama Daus akan bareng-bareng besarin Babang kayak gitu sih. Jadi
insya Allah Ical akan mendapatkan hidup yang lebih baik walaupun nanti aku sama Daus sudah berpisah, insya Allah, amin. Karena aku percaya rezeki itu udah Allah yang ngatur, rezeki anak itu pasti ada. Beruntunglah bagi mereka yang memiliki rasa untuk pulang karena rumah tak sekedar tempat tinggal tapi juga persinggahan jiwa. Usai sudah Seleb on Cam menemani waktu santai Anda hari ini. Dan jangan lupa saksikan terus Seleb on Cam setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat hanya di Global TV.